Aduh, Denny Denny mana? mana nih mau Wah, opening juga kelihatan. ya? Aduh, Den. mana Denny, Den? Den. Den. Wah, ini gila Denny. Aduh. Aduh. Dari atas ya. Mana aja juga. Den. Aduh. Halo semuanya. Halo. Kami dari kelompok Kelompok Nasionalisme Nasionalisme Mesir. Nah. Pengen ngejelasin apa nih? Aduh. pastinya ya nasionalisme Nasionalisme, Mesir ya, lah. Dari pokoknya. awal mula Dari sampai awal benar-benar mula. benar-benar Nah, merdeka. iya, pokoknya Sampai- bagus deh, apalagi suaranya yang ngisi tuh ntar bagus Ya, semua deh. bagus banget. Nah, Keren pokoknya. tunggu aja deh. Jangan Hitungnya lupa sampai ya. akhir, pokoknya terakhir tuh ada yang lucu gitu. Pokoknya Padahal nggak lucu. tonton terus ya, jangan Ya. di skip lah pokoknya. Ya. Ah, oke. Sip. Pokoknya Sip. lu tonton aja. Nah, abis itu di komen dan subscribe. Nah, nih, Jangan lupa ini di like. videonya sebelah sini. Nasionalisme Mesir latar belakangi dengan krisis keuangan di Mesir. Sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, negara-negara barat terutama Inggris dan Prancis saling berlomba memperebutkan pengaruhnya di Mesir. Mulai tahun 1875, pengaruh Inggris mulai kuat. Perdana Menteri Inggris pada saat itu ialah Benjamin Disraeli. Saat itu, Khedive Ismail pada tahun 1863 sampai 1879 membutuhkan uang untuk mengatasi krisis keuangan di Mesir. Lalu, ia menjual sebagian besar saham terusan Suez pada Inggris. Selanjutnya timbulnya nasionalisme. Yang pertama adanya gerakan Wahabi, yang kedua adanya pengaruh revolusi Prancis, yang ketiga munculnya kaum intelektual, dan yang terakhir adanya gerakan Pan-Arab. Perkembangan nasionalisme Mesir. Pada tahun 1882 muncul pemberontakan Arabi Pasha yang dipengaruhi paham Jamaluddin Al-Afghani. Merupakan tonggak dari nasionalisme Mesir yang menuntut agar segera diubahnya sistem pemerintahan di Mesir. Tuntutan dianggap membahayakan posisi Inggris di Mesir. Inggris mengirim pasukan untuk menyerang Arabi Pasha, membuat Arabi Pasha menyerahkan diri dan mengakui kekalahannya dari Inggris. Jadinya Inggris memegang kekuasaan penuh di Mesir. Walaupun Arabi ditangkap, namun cita-citanya terus diperjuangkan oleh para tokoh nasionalis. Maka mulai diadakan Kongres Nasional di bawah Mustafa Kamil yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan secara penuh. Pada November 1918, di bawah pimpinan Zaghloul Pasha, kaum nasionalis menuntut agar Mesir diberikan kemerdekaan secara penuh, yang mengakibatkan Zaghloul Pasha ditangkap dan diasingkan ke Gibraltar. Selanjutnya ada dampak dari nasionalisme Mesir. Unilateral Declaration dikeluarkan oleh Inggris pada tanggal 28 Februari 1922. Isinya, Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir. Inggris juga berhak atas 4 hal, yaitu mempertahankan terusan Suez, mempertahankan Mesir dan agresi bangsa lain, mempergunakan daerah Mesir untuk operasi militer, serta melindungi bangsa asing dan kepentingannya di Mesir. Penuh pada 15 Maret 1922, Ahmad Fuad menyatakan dirinya sebagai Raja Mesir. Sedangkan golongan nasionalis menentang Unilateral Declaration karena mereka menuntut merdeka penuh. Barulah pada tahun 1936, Mesir menjadi negara yang merdeka penuh. Kedua, Mesir dan Israel menyerang Palestina di tahun 1948, tetapi tidak berhasil. Akibatnya, Mesir mendapat kecaman dari negara-negara di dunia. Akibat peristiwa tersebut, muncul tuntutan dari para perwira muda di bawah komando Kolonel Gamal Abdel Nasser untuk dilakukan pembersihan. Tetapi, Raja Farouk mengabaikan tuntutan ini. Terjadilah peristiwa kudeta oleh Jenderal Muhammad Najib pada 23 Juli 1952, dan secara resmi Mesir berubah menjadi republik sejak 18 Juli 1953. Pada tahun 1956, Gamal Abdel Nasser melakukan nasionalisasi terusan Suez, kemudian ditutup pada tahun 1967 karena menjadi rebutan antara Prancis dengan Inggris dan dibuka tahun 1975 oleh Presiden Anwar Sadat. Raja Farouk menjadi Raja Mesir dari tahun 1936 sampai 1952. Raja Farouk dikenal sebagai raja yang senang berfoya-foya sehingga rakyat membencinya, sampai akhirnya dikudeta oleh militer pimpinan Gamal Abdul Nasser. Setelah Raja Farouk disingkirkan, anaknya yang masih bayi dijadikan Raja Fuad II, namun tidak diakui karena sistem pemerintahan monarki sudah dihapus secara de facto. Revolusi Mesir dilakukan pada 23 Juli 1952 oleh gerakan perwira bebas yang dilatar belakangi oleh kesenangan Raja Farouk dan kehadiran Inggris di pemerintahan Mesir, yang akhirnya mengubah pemerintahan Mesir dari monarki menjadi republik. Terusan Suez merupakan sebuah terusan di Mesir yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah.
Di sebelah barat terusan adalah daratan wilayah Mesir dan Sudan, sedangkan di sebelah timur adalah Saudi Arabia. Pembangunan terusan Suez bermula pada tahun 1854, kala itu Konsuler Jenderal Prancis untuk Mesir, Ferdinand de Lesseps, menyepakati perjanjian tersebut. Pada tahun 1856, Suez Canal Company berdiri dan diberikan hak untuk mengelola kanal tersebut. Konstruksi awal resmi dibuka pada tahun 1859. Barulah pada 17 November 1859, terusan Suez resmi dibuka. Pada tahun 1882, Inggris menyerang Mesir dan memulai pendudukan di wilayah tersebut. Hingga 1936, Mesir merdeka dari Inggris. Pada akhirnya, Juli 1956, Mesir nasionalisasikan. Gimana nih? Video kita bagus kan? Aduh. Bagus lah dong, pasti dong. Ya, bagus kan? Nah, Iya, bagus. Nah, kita sekarang di sini bakal jelasin secara umum ya. ya, gimana kesimpulan dari semua nasionalisme Mesir itu gimana bentuknya? Langsung aja dong, langsung. Nah, yang pertama itu kan tadi udah nonton tuh, ada dampak, ada sebab umum, ada latar belakang. Nah, secara intinya itu nasionalisme itu mempunyai kayak negara lain itu bisa berkembang atau negara lain tuh menjadi terpacu. Contohnya kayak negara kita nih sekarang. Negara kita kan dulunya kayak terjajah, nggak tahu apa-apa tentang gimana cara kita buat merdeka. Tapi akhirnya gara-gara nasionalisme yang notabene-nya Mesir itu ada di Asia Afrika, kita tuh jadi terpacu untuk menjadi negara merdeka seperti negara lain bisa. Kenapa negara kita tuh juga nggak bisa? Nah, yang kedua tuh apa tuh? Yang kedua itu sistem pemerintahan, ya kan? Iya, Sistem pemerintahan di Mesir yang tadinya itu monarki diganti jadi republik. Nah, secara yang kita tahu, sistem pemerintahan monarki itu dipimpin oleh yang pertama oleh Raja Fuad I. Nah, iya, Terus ada tuh di videonya diganti sama Raja Farouk. Dan kemudian Raja Farouk dilengserkan dan diganti dengan anaknya yang masih berumur 3 bulan, yaitu Raja Fuad yang kedua. 3 bulan aja udah jadi raja. Nah, Iya. Ya Terus udah gimana Dan kok bisa berubah ya? Berubah lah Gimana tuh caranya? karena di situ kan terjadi pergolakan politik ya. Nah, kemudian Raja Fuadnya ini dilengserkan lagi. Siapa tuh Dan yang leserin? Itu namanya Muhammad Nagib ya. Nah, Nagib yang sekarang itu kalau kita tahu itu jadi presiden pertama Mesir. Iya. Nah, selanjutnya tuh kita pengen ngomongin di bidang ekonomi. Nah, yang kita tahu sekarang bidang ekonomi itu apa, Bel? Terusan Suez. Terusan Apa tuh di Suez, terusan Suez? nasionalisasi terusan Suez. Nah, iya. Ini intinya yang kita tahu kan kalau kita itu nggak muter atau ada perdagangan internasional, itu kan ada jalur namanya jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan itu kalau nggak ada terusan Suez yang kita tahu sekarang, kalau kita mau ke arah Eropa itu pasti muter lewat Afrika, jadi jauh. Intinya kalau ada terusan Suez jadi mempersingkat mempersingkat waktu. Nah, jadi, coba dah kalian bayangin kalau misalkan terusan Suez itu kan diperebutkan ya dengan negara-negara yang berkembang. Ya, yang pengen negara maju lah pokoknya. Negara maju. Nah, bayangin kalau misalnya sekarang itu terusan Suez itu dikuasain oleh 4 negara ya. 4 negara kurang jadi lebih kalau ya. kita mau lewatin situ kan harus bayar. Jadi mahal ya. Bukan jadi dampak malah jadi kerugian. Selanjutnya itu ada pan-islamisme. Apa tuh? Terakhir Ada yang tahu nih pan-islamisme itu dibuat oleh siapa? Jamal itu bukan? Oh iya, Jamal, Saiful Jamal. Oh, bukan. Bukan. Jadi Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani tahun abad ke-19. Nah, itu jadi waktu itu umat Islam itu kayak terkontaminasi sama Barat. Nah, jadi dia bikin pan-islamisme di Mesir agar umat-umat Islam itu bisa kembali lagi seperti ajaran yang syariat Islam. Nah, dan akhirnya umat Islam di Mesir itu bersatu dan melakukan nasionalisme Mesir. Yang kita tahu sekarang Mesir itu salah satu negara Islam yang besar ya gitu. Kalian udah pada ngerti kan? Ngerti kan pasti. Nah, makasih ya udah nonton video kelompok kita. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Makasih. Makasih.